Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari. Saya kuliah di UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di SDN 5 Muara Padang mengenai kurikulum K13. Untuk memenuhi salah satu tugas kuliah, pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Tiwrida Intika, MPD. Baik, selamat menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, di sini kita akan wawancara kepada Bapak Dwi Anggakusuma mengenai kurikulum K13. Baik, sebelumnya saya akan bertanya Pak seputar tentang kurikulum K13. Yang pertama, menurut Bapak selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP Pak dalam proses belajar mengajar? Saya kira masih ada yang menggunakannya, walaupun itu hanya sebagai metode. Mungkin masih banyak guru-guru yang di daerah-daerah, karena sistem penerapan K13 dari KTSP ke K13 itu kan bertahap. Jadi masih ada, saya kira, yang masih menggunakan KTSP di dalam proses belajar mengajarnya. Saya lanjut ya Pak. Ya, silakan. Menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP yang dulu itu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini Pak? Menurut saya itu bisa, ya, karena setiap kurikulum itu kan saling berkaitan. Nah, hanya saja membutuhkan waktu dan pelatihan yang optimal untuk penyelarasannya agar menjadi kurikulum yang lebih baik lagi. Baik. Ya. Berarti bisa diterapkan ya Pak ya? Bisa. Saya bisa. Selanjutnya, Bapak kan selaku wali kelas ya Pak? Ya. Terus di sini bisakah adakah Pak permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan kelebihan menggunakan kurikulum K13 ini Pak? Nah, setiap kurikulum perubahan itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Iya Pak. Pasti ada yang lebih, pasti ada yang kurang, baik dari CPSA, baik dari KTSP sampai ke K13 ini pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut saya, kelebihan K13 itu yaitu lebih menekankan pada pendidikan karakter anak. Nah, karakter peserta didik yang kurang optimal dioptimalkan. Bisa juga membuat siswa itu lebih aktif, kreatif, inovatif K13. Nah, penilaian K13 ini, posisi positifnya penilaiannya itu dilakukan dari berbagai aspek. Dari sisi kecerdasan siswa, sisi sikapnya, karakternya, interaksi sosialnya, bahkan kereligiusannya pun juga dinilai. Itu sisi positifnya. Nah, ada juga ini tuh untuk siswa dan untuk guru. Sisi positifnya mendorong guru untuk semakin berkreatif sebagai fasilitator pendidikan, bukan hanya dalam pembelajaran tapi juga dalam ilmu IT. Ada kekurangan juga K13 ini menurut saya. Dengan sistem pembelajaran tematik, menggabungkan beberapa materi, itu yang membuat guru bahkan siswa pun bingung untuk menerima materinya, karena dulunya ada yang masih terbiasa menggunakan KTSP yang satuan pembelajaran dari
dipilah dari ini IPA, ini IPS. Kalau sekarang kan digabungkan 5 mapel itu kan, Iya, Pak. digabungkan menjadi satu. Itu mungkin masih bisa membuat guru atau siswa menjadi bingung, itu kekurangannya. Selanjutnya kekurangan K13 itu, nah sistem pengolahan nilainya yang dinilai terlalu rumit menurut saya. Dari penilaian sikap, kognitif, keterampilan, dari satu sikap itu saja ada bisa 3 bilah lagi, ya ada 3 bilah lagi. Dari seperti sikap itu pun ada 3 definisi atau bilahnya itu banyak, gitu ya. Jadi mungkin kekurangan itu membuat guru semakin merasa dibuat pusing lah rata-rata, ya. Kalau Apalagi saat guru ini, yang sudah nah apalagi guru-guru yang sudah tua. Kalau mungkin masih muda, oke, masih bisa ikuti arus perkembangan zaman. Kalau sudah tua yang mau pensiun, alah aku nggak bisa, berat, ini masih komputer, ini apa. Nah itu memang kelemahannya. K13 itu ada kekurangan lagi menurut saya. Pembelajarannya itu kan kita langsung terapkan langsung, jadi butuh sarana dan prasarana yang memadai, itu kurang. Nah, terus ini yang berkaitan selanjutnya, kekurangannya itu guru. Sepertinya guru ini kurang dilibatkan di dalam proses pengembangan K13 gitu. Padahal tak semua guru dan siswa itu memiliki kemampuan yang sama di seluruh Indonesia. Nah, itu seolah-olah harus seperti ini, dari atas sampai ke bawah juga harus seperti ini. Padahal yang namanya guru itu kan ada kemampuan masing-masing, siswa ada kemampuan masing-masing. Nah itu seolah diratakan. Revisinya pun gurunya kurang berperan aktif, diajak untuk pengembangan K13. Itu saja menurut saya untuk kekurangan K13. baik. Iya, Pak. Iya ya, silakan. Dalam melaksanakan kurikulum K13 ini, Pak, di setiap sekolah kan tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PKK atau penguatan pendidikan karakter. Ya. Menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana, Pak? Oh, itu PPK ya. Iya, Pak. Kalau menurut saya cara memilih program itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. PPK itu kan terdiri dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, di mana siswa yang nilainya kurang dari 5 aspek tadi, misalnya dia kurang nilai religiusnya, nah itu kita bantu, kita dorong, kita kasih semangat untuk dia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu menurut saya. Iya, Pak. Ya. Baik, selanjutnya apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah itu, Pak, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik? Pasti ada itu dari pusat. Itu pelatihan itu ya dari pusat itu diberikan langsung biasanya kepada dinas pendidikan di provinsi. Kadang kalau di provinsi itu LPMP ya. Iya, Pak. Nah dari LPMP itu ke kabupaten. Dari kabupaten itu nanti dia melakukan pelatihan itu lagi ke kecamatan atau ke SD, satuan pendidikan, intinya ya, satuan pendidikan baik SD, SMP ataupun SMA di kecamatannya. Nah, setelah pelatihan ke tingkat kecamatannya itu biasanya itu dibahas lagi di forum KKD. Itu biasanya pelatihan-pelatihan itu runtutannya pasti ada itu pelatihan. Kalau pelatihan itu kira-kira berapa hari, Pak? Biasanya gitu, Pak? Tergantung tujuannya. Kalau pelatihan materinya itu seperti apa, mungkin tingkat kerumitannya ya. Kalau misalnya bobotnya agak rendah ya cepat. Kalau
misalnya itu banyak materinya, ini hal baru, itu biasanya lama, biasa sampai 1 minggu. Dulu waktu kami K13 itu pun pertama pelatihannya itu sampai 1 minggu dulu. 13 itu dulu kan. Oke. Berarti lama ya Pak? Lama. 1 minggu. Cukup lama penilaian itu, pembelajaran itu, karena itu adalah hal yang baru dan bukan sekali 2 kali. Itu banyak sering dilakukan itu dari dinas, dari LPMP, dibahas di KKG, kelompok kerja guru, itu sering membahas sekali itu. Karena apa? Karena sesuai dari himbauan dari Menteri Pendidikan agar ada perubahan di pendidikan di negara kita, di Indonesia ini, agar lebih baik lagi gitu. Iya Pak. Baik, selanjutnya Bapak selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum belajar merdeka itu Pak, terutama pada RPP One-Pack? Oh, ini kurikulum yang baru. Iya Pak. Ya, yang dari Menteri baru ini ya. Iya Pak. Kurikulum Merdeka Belajar dengan sistem RPP One-Pack 1 lembar. Saya kira siap-siap saja seluruh guru, asalkan ada pelatihan dan pengembangan wawasan juga harus optimal dari pusat ke daerah-daerah sampai ke satuan pendidikan. Pelatihan-pelatihan itu wajib agar apa yang menjadi tujuan itu bisa terlaksana dengan baik. Berarti kalau misalnya mengimplementasikan One-Pack itu juga membutuhkan Kapteli. Baik, selanjutnya Pak, sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini di kelas Pak? Merdeka belajar ya. Kalau menurut saya itu kita harus menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan, free, bebas, memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif tanpa adanya monoton yang dilakukan oleh guru. Mungkin kalau dulu guru banyak memberikan materi, anak disuruh mendengarkan, metode yang adalah ceramah, ya kan? Iya. Kalau sekarang kita bisa memberikan kebebasan, bisa melalui dia supaya aktif, mengajak berkelompok dengan kawannya untuk memecahkan suatu masalah. Bekerja sama digunakan dalam pembelajaran ya, bukan ujian. Iya Pak. Dalam pembelajaran bekerja sama. Nah itu agar anak itu bisa saling saling membantu memberikan informasi untuk pemecahan suatu masalah. Jadi anak itu nanti bisa berpikir aktif, punya kreativitas tersendiri tanpa adanya tekanan hal yang monoton seperti zaman dulu, nggak ada lagi. Iya Pak. Selanjutnya Pak, menurut sumber yang dicari, konsep belajar merdeka atau USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif Pak menurut Bapak? Saya kira sudah cukup efektif ya. Itu penilaian itu cukup efektif untuk siswa karena itu sudah bisa meliput seluruh penilaian dari siswa. Namun ada baiknya ditambahi penilaian karakter ya. Karakter anak itu juga perlu dinilai. Karena apa? Karena karakter itu juga gak kalah pentingnya nanti ketika dia sudah lepas dari sekolah, ketika dia di masyarakat, itu karakter sangat penting ya. Karakternya di masyarakat itu penting untuk diterapkan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita tambahkan penilaian karakter tetap
kita tambahi. Baik, Itu. berarti satu. Baik Pak, menurut Bapak penilaian SBN ini akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio, penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis dan lain sebagainya. Nah, itu apakah efektif menurut Bapak, Pak? Kalau menurut saya itu sudah cukup efektif ya, karena itu sudah mencakup penilaian-penilaian yang ada pada siswa. Namun ada baiknya jika karakter siswa itu juga ada penilaiannya, karena dengan adanya penilaian kita harapkan ya nanti kedepannya anak itu ketika sudah dia berada di masyarakat dia memiliki karakter yang baik. Seperti itu. Baiknya, bisakah Bapak Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum K13 ini selama wabah COVID ini loh Pak, yang terjadi pada saat ini di Indonesia. Nah, apakah ada kendala Pak dalam proses pembelajaran ini Pak? Oh, kalau kendala itu banyak. Kendalanya ya, atau proses pembelajarannya? Kendala dalam proses pembelajaran. Kendala dalam proses pembelajarannya. Ya. Jadi kendala itu dalam proses pembelajaran itu banyak. Kalau apalagi yang di daerah-daerah ya, seperti kita ini, kalau mungkin di kota mungkin oke sinyalnya. Kalau di sini terutama sinyal. Satu kendala yang saya rasakan, sinyal yang kurang optimal itu membuat dari pengiriman tugas, dari penjelasan itu kurang. Kedua, minat belajar itu yang namanya di rumah dengan sekolah itu jelas berbeda. Mungkin di rumah ada gangguan atau gimana itu, kadang anak pun telat dalam pekerjaan soalnya. Itu. Ketiga, yang menjadi kendala itu dukungan orang tua. Kendalanya itu orang tua itu rata-rata setiap hari kan dia dengan kesibukannya tanpa memperhatikan anaknya di sekolah itu belajarnya seperti apa. Nah, dengan seperti ini adanya COVID ini, belajar jarak jauh dari ini membuat orang tua agak bingung. Nah, ini bingung, ini bagaimana nih cara belajarnya ini. Menjelaskannya juga ya Pak, itu anak rata-rata kalau bertanya langsung kepada orang tua, sedangkan saat ini yang dilibatkan itu guru, orang tua, dan siswa. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala yang saya rasakan saat ini kan. Ya, cukup itu sih kayaknya 3 kendala itu saja yang dirasakan di daerah sini. Terutama memang sinyal Pak ya, sinyal itu sangat susah kalau di daerah seperti kita ini. Kalau daerah memang sangat susah sinyalnya. Kadang masih menunggu, kadang saya pribadi mendapat kiriman soal sampai jam 10 malam. Nah, bagaimana kita ini? Biasanya kerjanya kita di sekolah sampai jam sekian. Nah, ini sampai malam kita menunggu untuk penilaian satu anak itu karena masih menunggu. Sinyal pun kadang hilang. Ini seperti pagi tadi, sinyal pun susah kan? Kami mau daring ke anak pun menjadi susah, harus nyari dulu keluar rumah. Susah nyari sinyal terutama. Ya. Baik, selanjutnya Pak, menurut pembuatan penyusunan RPP Pak, lebih mudah dan lebih praktis yang mana Pak? Antara RPP KTSP atau K13 ini Pak, yang one pack ini Pak? Oh, dari KTSP ke K13 dengan one pack ini ya? Iya Pak. Lebih simpel, menurut saya lebih simpel one pack ya, karena one pack itu membuat beban guru ya, terutama dalam RPP itu menjadi sangat ringan ya. Karena tidak menjadi berlembar-lembar seperti kurikulum sebelumnya, itu RPP-nya itu sangat banyak sekali. RPP sebelumnya ya berlembar-lembar sekali. Itu dalam
satu pembelajaran kan, apalagi satu semester bisa dibayangkan. Dalam satu pertemuan pun LPP-nya sudah seperti apa, apalagi satu semester sangat banyak sekali, sampai puluhan lembar satu pertemuan. Kalau one pack ini menurut saya yaitu ringan bagi guru, ya, nggak lembar-lembar. Guru juga lebih leluasa dia menyampaikan pengembangan materi sesuai dengan cara dia, ya. Yang terpenting dia tidak lepas dari tujuan pembelajaran dan pendidikan yang telah ditentukan secara optimal. Gitu. Baik, berarti sebenarnya masih efektif yang one pack ya Pak ya? Ya, lebih simpel. Intinya lebih simpel, lebih mengena. One pack itu garis besar ya. Kalau dulu kan penjabarannya tinggi sekali, kalau sekarang itu secara garis besar, ya guru ini hanya membuat RPP-nya simpel, namun berpikirnya leluasa. Dia bebas mengapresiasikan diri dia. Siswa pun akan bebas ketika dia akan mengimajinasikan apa yang ia miliki, apa yang ia ada di ide-ide dia itu bisa dikeluarkan. Iya. Mantap ini. Baik Pak, ya terima kasih atas